lebih 6 hari. Magang madya sendiri memiliki tujuan, yaitu yang bertujuan memantapkan kompetensi akademik pendidikan dan kompetensi akademik bidang studi, serta memantapkan kemampuan awal calon seorang guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, yang pertama, memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi melalui telaah kurikulum, kemudian perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, serta sistem evaluasi. Nah, yang kedua, adanya pengembangan perangkat pembelajaran melalui partisipasi dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Jadi, selama magang kemarin, saya observasi mengenai mengenai bidang-bidang studi yang melalui dengan telaah kurikulum, perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran seperti apa yang diberikan kepada siswa-siswi, kemudian melalui partisipasi dalam pengembangannya, saya juga membantu mengembangkan seperti apa RPP yang dilaksanakan di setiap pembelajaran, media pembelajarannya seperti apa, apakah perlu pengembangan dari masalah-masalah yang timbul, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Latar belakang sendiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya yaitu mengadakan adanya mata kuliah magang madya sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK yang terikat oleh kebijakan pendidikan nasional di bidang kurikulum, kebijakan kurikulum baru untuk LPTK masyarakat, bahwa institusi pendidikan harus menetapkan profil lulusan. Profil lulusan tersebut akan menentukan rumusan capaian pembelajaran atau learning outcome. Penetapan capaian pembelajaran harus mengacu pada market signal dan standar kompetensi. Jadi, FKIP yang ada di UM Surabaya berkeinginan memiliki lulusan-lulusan yang memiliki profil lulusan yang baik, lulusan yang memiliki ilmu dalam prodi-prodi yang dijalanin ketika nanti lulus, sehingga mampu mengembangkannya, mampu memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa dikembangkan kembali, seperti itu. Bab 2 yaitu informasi sekolah tempat magang. Yang pertama ada telaah kurikulum dokumen, kemudian yang kedua ada telaah kurikulum operasional atau perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu telaah program tahunan, kemudian ada telaah program semester, yang ketiga ada telaah silabus, dan yang terakhir pun ada telaah RPP. Lanjut, dan di sini bab kedua yaitu adanya informasi sekolah tempat magang. A. Telaah kurikulum dokumen. Nama sekolah SMP Muhammadiyah 10 Surabaya. Alamat Jalan Raya Sutorjo 98 sampai 100 Surabaya. Aspek pengamatan di sini ada undang-undang yang digunakan, yaitu kurikulum undang-undang yang digunakan adalah UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan mengamatkan setiap satuan pendidikan membuat kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
2 dari ke-8 standar nasional pendidikan tersebut, yaitu standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi, merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Nah, di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya ini menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat struktur dan muatan kurikulum 2013. Dan yang kedua, adanya permen yang digunakan. Nah, di sini bisa dilihat salah satunya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari permen yang digunakan seperti ini. Lanjut, yang ketiga adanya teknis penggunaan silabus dan juga RPP. Di sini ada 2 deskripsi. Yang pertama yaitu teknis penggunaan silabus di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya dengan menjalankan RPP yang dibuat oleh guru. Yang kedua, pengembangan RPP sesuai panduan penyusunan RPP. Kurikulum 2013 revisi yang memuat PPK, AC, literasi, HOTS, terintegrasi lingkungan, terutama pada era pandemi COVID-19. Saat ini penyusunan RPP menyesuaikan kondisi yang telah terjadi, seperti itu. Nah, yang keempat, adanya teknis pembuatan RPP. RPP ini bisa dilaksanakan dengan teknis mandiri ataupun kolaborasi. Teknis pembuatan RPP di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya dilakukan secara mandiri oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia. B. Adanya telaah kurikulum operasional atau perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Telaah program tahunan. Nah, di sini ada formatnya, yaitu pada program tahunan terdapat beberapa format di dalam, antara lain mata pelajaran, ada satuan pendidikan, ada kelas, tahun pelajaran, semester yang ditempuh, ganjil dan genap, kemudian ada teks dan kompetensi dasar, alokasi waktu, keterangan, kemudian ada materi, dan juga mengetahui atau kepala sekolah dan juga guru pelajaran. Kemudian yang kedua ada kelengkapan masing-masing komponen. Pada program tahunan dibagi menjadi 2, yaitu semester ganjil dan juga genap. Deskripsi di bawah ini menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Semester ganjil meliputi komponen sebagai berikut. Yang pertama adanya melaporkan hasil percobaan, menyampaikan pidato persuasif, menyusun cerita pendek, kemudian yang keempat memberi tanggapan dengan santun. Semester genap meliputi komponen sebagai berikut, yaitu adanya menyajikan teks diskusi, menyusun cerita inspirasi, kemudian yang ketiga pengembangan literasi. Aspek yang ketiga yaitu isi masing-masing dari komponen. Setiap komponen hampir memiliki isi yang hampir sama, yaitu mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, dan menyajikan. Kemudian ada telaah program semester. Di sini format yaitu adanya satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi dasar, alokasi waktu, pelaksanaan bulan yaitu kemarin bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Mengetahui kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Kemudian adanya kelengkapan masing-masing komponen. Di sini bisa dilihat. Dan yang ketiga adanya isi masing-masing dari komponen, yaitu satuan pendidikan yang itu SMP Muhammadiyah 10 Surabaya, kemudian mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, kemudian kelas atau semester,
7. Ganjil dan genap tahun pelajaran, kemudian alokasi waktunya seperti apa nanti, nomor KI, nomor KD, kolom bulanan, kemudian tanda tangan penanggung jawab kepala sekolah dan juga guru bidang studi. Kemudian telaah silabus. Di sini ada format, terus kelengkapan masing-masing komponen. Dan yang ketiga ada isi masing-masing dari komponen tersebut. Dan di telaah silabus ini formatnya yaitu terdiri dari KI, KD, indikator, esensial, materi pokok, alasan esensial, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kelengkapan masing-masing komponen dari silabus yang telah ditelaah sudah mencakup semua dari masing-masing format terdiri dari KI, KD, indikator esensial, materi pokok, alasan esensial, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Dari isi masing-masing komponen sendiri itu, yang pertama ada kompetensi inti yang dicantumkan sudah sesuai dengan satuan pendidikan. Yang kedua, kompetensi dasar yang dicantumkan sudah sesuai dengan satuan pendidikan. Kemudian, indikator sudah sesuai dengan KD serta tujuan pembelajaran. Materi pokok mencakup semua materi yang dicapai di dalam indikator. Kemudian, adapun alasan esensial sudah sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan guru. Alokasi waktu yang dipergunakan untuk memperkirakan waktu untuk menguasai seluruh KD. Indikator kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan untuk peserta didik dengan berbagai ragam waktu. Kemudian sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator sendiri. Telaah RPP. A. Identitas mata pelajaran. Yang pertama ada satuan pendidikan kelas, semester, tema, subtema, dan juga jumlah pertemuan. Di sini sudah lengkap. Di dalam RPP tersebut sudah terdapat identitas mata pelajaran yang lengkap dan juga jelas. B. Yaitu perumusan indikator. Yang pertama ada kesesuaian dengan SKL, KI, dan KD. Yang kedua, adanya kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur. Ini semuanya sudah sesuai keseluruhan, baik yang pertama ataupun yang kedua. Bisa dilihat deskripsinya. Yang pertama yaitu dalam RPP, SKL, KI, KD sudah sesuai dengan isi yang ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang telah dibuat. Yang kedua, sudah sesuai karena di dalam RPP dijelaskan bahwa siswa diajarkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang keempat, ada kesesuaian dengan pengembangan kognitif. Dalam pengembangan kognitif ini sendiri, dalam RPP tersebut, siswa diajarkan untuk mengidentifikasi tentang materi yang dipelajari, yaitu tentang teks puisi. C. Perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, adanya kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan mampu dicapai. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Yang D, yaitu pemilihan materi ajar. Ada 3. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu mampu menelaah unsur pembangun teks puisi. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, yaitu sesuai karena setiap anak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima suatu materi yang akan diajarkan oleh guru.
Karenanya, guru membuat pembelajaran dengan berkelompok dengan tujuan agar siswa bisa saling belajar dan mengajarkan. Nah, yang ketiga adanya kesesuaian dengan alokasi waktu, yaitu sesuai keseluruhannya. Alokasi waktu sudah sangat dimaksimalkan dalam pembelajaran, di mana di dalam RPP luring tersebut sudah dialokasikan waktu sekitar 50 menit dalam satu kali pertemuan. Pemilihan sumber belajar, kesesuaian dengan KI dan KD sudah sesuai karena RPP yang digunakan sudah berbasis luring, di mana KI dan KD sudah dibuat sepraktis mungkin agar memudahkan siswa. Nah, yang kedua adanya materi pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan juga pendekatan saintifik. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang F, adanya kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, dan bisa dilihat deskripsinya di sini. Kemudian yang keenam, yang G, adanya model pembelajaran, yaitu ada menampilkan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dengan jelas. Kemudian ada kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik. Kemudian yang ketiga adanya kesesuaian penyajian dengan sistematika materi. Yang keempat, keseriusan kegiatan dengan indikator. Kesesuaian kegiatan dengan indikator yaitu kegiatan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator-indikator pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang kelima adanya kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi, yaitu materi yang disampaikan melalui luring tersebut sudah lebih dari cukup. Kemudian yang I, pengembangan karakter dan literasi siswa. Kegiatan pembelajaran menunjang penanaman karakter. Yang A yaitu penanaman karakter religi, yang B yaitu penanaman karakter sosial, dan yang C adanya penanaman karakter personal. Nah, kegiatan pembelajaran membangun budaya literasi. Adapun yang A yaitu literasi dapat kemampuan mendengarkan berbicara, membaca menulis, dan lain sebagainya. Dan yang B literasi perpustakaan. Pada pembelajaran tersebut, siswa dapat membedakan unsur-unsur pembangun puisi dengan memberikan contoh satu puisi karya Sapardi Djoko Damono, dan dari tugas yang diberikan siswa dapat menyelesaikan diskusi dari pembelajaran tersebut dengan tuntas. Nah, yang C yaitu literasi media. Literasi media siswa ini menggunakan modul buku pakai yang digunakan pada saat pembelajaran literasi. Kemudian adanya literasi teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi. Untuk literasi teknologi sudah cukup antara lain internet, e-book, dan lain-lain. Nah, penilaian di sini ada kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik. Yang kedua, kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, kesesuaian kunci jawaban dengan soal. Karena tidak ada kunci jawaban, karena materi sifatnya berdiskusi seperti itu. Nah, yang keempat adanya kesesuaian pedoman penskoran dengan instrumen. Belum seberapa gitu sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi sesuai sebagian. Dan bab yang ketiga ini adanya hasil kegiatan magang madya. Yang pertama, permasalahan atau kasus di sekolah tentang pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sekolah pasti akan selalu ada permasalahan, dan dalam melaksanakan pembelajaran tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh guru pengajar pada peserta didik. Nah, berikut beberapa permasalahan dari SMP Muhammadiyah 10 Surabaya. Yang pertama, permasalahan saat pembelajaran luring. Kemampuan murid yang tidak sama itu menjadi kendala.
Kemampuan belajar murid di sekolah tidak mungkin sama dengan murid lainnya. Ada murid yang kemampuan di atas rata-rata, dan ada juga kemampuan murid yang di bawah rata-rata. Permasalahan ini tentunya dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian murid kurang aktif. Dalam lingkup SMP Muhammadiyah 10 Surabaya, tingkat keaktifan murid sangat beragam. Ada yang aktif dan ada juga yang kurang aktif. Murid yang kurang aktif juga bisa menghambat kesuksesan melaksanakan pembelajaran. Kemudian B. Solusi atau tawaran pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu setelah merangkum beberapa permasalahan di atas, dapat disimpulkan beberapa solusi yang sudah diterapkan untuk memaksimalkan sebuah proses pembelajaran yang efektif. Berikut beberapa solusi dari permasalahan di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya. Yang pertama, solusi permasalahan saat pembelajaran luring. Permasalahan dari beberapa luring di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya adalah kemampuan murid yang tidak merata dan tingkat keaktifan murid yang berbeda. Solusi dari permasalahan tersebut adalah guru membentuk beberapa kelompok yang di dalamnya terdapat murid yang memiliki kemampuan rendah dan murid yang memiliki kemampuan tinggi. Guru meminta supaya murid berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dengan cara ini cukup membuat murid memiliki kemampuan rendah dan murid yang kurang aktif bisa memahami materi dengan saling belajar dan mengajarkan serta mampu melatih keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada foto kegiatan lampiran. Yang pertama ada foto bersama Bapak Kurikulum. Yang kedua ada foto bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada foto observasi kelas saat KBM bersama Ibu Maria. Dan yang keempat ini ada diskusi dengan Ibu Maria yaitu guru mapel. Di sini ada data-data pendukung. Seperti ini. Simpulan dari magang madya yang saya lakukan di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya yaitu yang saya laksanakan selama 1 minggu dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar tetap dilaksanakan secara luring dengan menggunakan sistem KBM dibagi menjadi 2 kloter dan menerapkan protokol yang sangat ketat, khususnya pada tahun ajaran 2021 hingga 2022. Hal tersebut menjadikan semua aktivitas pembelajaran yang dilakukan menjadi efektif kembali. Siswa dapat menerima umpan balik pembelajaran secara optimal, karena selama dampak pandemik COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran secara daring dilaksanakan di rumah masing-masing. Dari segi pembelajaran PP yang digunakan untuk saat luring sekarang ini juga berbeda. LPP yang digunakan lebih simpel dan praktis, karena hanya 1 lembar saja. Meskipun LPP tersebut hanya 1 lembar, namun pembelajaran tetap efektif dan efisien. Nah, saran dari masalah dari apa yang sudah saya lihat ketika magang bisa saya simpulkan di sini, yaitu untuk saran mungkin agar ditingkatkan lagi pembelajaran luring secara optimal. Untuk media yang digunakan kalau bisa dikembangkan kembali, tidak hanya itu-itu saja. Usahakan dalam pembelajaran maksimalkan alokasi waktu yang ada agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk pihak sekolah, agar tetap meningkatkan mutu dalam pembelajaran dan sarana dan prasarana, dalam proses pembelajaran lebih memanfaatkan fasilitas pendukung guna menciptakan alumni yang berkualitas, serta dapat meningkatkan potensi siswa yang dapat mendukung prestasi sekolah, serta tidak memberi kebebasan kepada peserta didik membawa handphone agar waktu pembelajaran di kelas maupun di luar kelas lebih efisien. Nah, cukup sekian hasil presentasi dari hasil laporan magang madya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.